Sudah tampak? Sudah dong. Oke, kita mulai ya. Bahasan saya akan memberikan kuliah dengan judul Flagella intestinal atau Flagella usus ya. Seharusnya minggu kemarin saya masuk karena ada tabrakan dengan kuliah S3 saya, makanya alhamdulillah hari ini saya bisa melanjutkan kuliah yang pertama saya, ada 3 kali pertemuan rasanya. Kali ini saya akan memberikan materi tentang intestinal flagella. Untuk perkenalan mungkin bisa lihat di slide-nya ya, nama saya Susilawati, saya dari bagian parasitologi FK Unsri. Oke. Flagella ini termasuk ke dalam filum ya, filum Sarcomagostifera, subfilum Mastigopora, dan termasuk ke dalam kelas Zoomastigopora. Hampir sebagian besar Flagellata luminal atau Flagellata usus ini merupakan parasit non patogen komensal, artinya sebenarnya tidak menimbulkan penyakit ya, sifatnya komensal. Jadi hampir sebagian besar dari Flagella luminal ini sifatnya non patogenik komensal. Nah, cuman ada 2, jadi perlu diingat hanya 2 ini saja ya yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Dari sekian banyak spesies Flagellata usus, cuman 2 yang bisa menyebabkan gejala klinis pada manusia, yaitu Giardia lamblia, biasanya klinis menyebabkan diare. Yang kedua adalah Trichomonas vaginalis atau vaginitis atau uretritis ya, biasanya gejalanya kalau pada wanita adalah keputihan. Ini secara umum ya, pembagian dari Flagellata ini ada dibagi menjadi 2 secara umum. Adalah yang pertama Flagellata yang ditemukan di alimentary tract. Alimentary tract ini tractus digestivus ya, tractus digestivus atau saluran pencernaan dan saluran urogenital. Urogenital ini saluran kencing ya, saluran kemih. Terus yang kedua adalah flagella yang ditemukan pada darah dan jaringan. Namanya adalah hemoflagella. Yang termasuk ke dalam grup flagella yang ditemukan pada usus atau saluran pencernaan ini spesiesnya banyak ya. Tapi ingat seperti saya katakan tadi di depan, yang menyebabkan kelainan pada manusia hanya 2, Giardia lamblia dan Trichomonas vaginalis ya. Jadi dari sebanyak ini yang bisa menimbulkan penyakit pada manusia hanya 2, Giardia lamblia dan Trichomonas vaginalis. Mungkin ini saja yang perlu dicatat ya. Yang lain banyak, ada Trichomonas tenas, ini di dalam mulut, Trichomonas hominis pada usus besar, Philomasti mesnimi juga di usus besar, Enteromonas hominis di usus besar juga, Rhentotormonas intestinalis sama di usus besar, dan di Entamoeba fragilis di usus besar, terutama di cecum dan di kolon. Nah, yang golongan atau grup hemoflagella atau flagella darah ini ada 3, yaitu ada yang grup Leishmania spp, Trypanosoma brucei, sama Trypanosoma cruzii. Nah, kalau yang di darah ini semuanya bisa menyebabkan kelainan ya pada manusia. Habitat atau tempat tinggalnya kalau di dalam tubuh manusia untuk Leishmania spp ini di reticuloendothelial cell, Trypanosoma brucei di connective tissue atau di darah, Trypanosoma cruzii ini di darah dan di reticuloendothelial cell. Nah, yang kita pelajarin, yang saya akan ajarkan ini hanya yang lumen ini ya, 2, Giardia lamblia sama Trichomonas vaginalis. Untuk hari ini bahasan kita hanya sampai ke Giardia lamblia. Morfologi flagella secara umum ya, apa sih flagella itu, parasit apa sih sebenarnya? Jadi flagella secara umum morfologinya dia hanya terdiri dari 1 inti dan atol B serta memiliki alat pergerakan ya, atau alat neuromotor yang terdiri atas kinetoplas dan flagel. Jadi alat untuk dia bergerak itu biasanya menggunakan flagella. Kinetoplas itu sendiri terdiri atas bleptoplas dan kadang-kadang ada benda paranasal. Kemudian ada namanya istilahnya axonema, yaitu merupakan bagian dari flagel yang
terdapat pada bagian badan parasit. Kemudian aksostil yaitu struktur yang tampak sebagai satu garis dia letaknya dari anterior ke arah posterior. Kemudian di samping dari badan parasit ini terdapat membran yang bergelombang dan kosta yang merupakan dasarnya. Nah, kemudian beberapa spesies Flagellata ini memiliki sitostoma, bukan sitoplasma, salah maaf saya. Kemudian langsung masuk ke Giardia lamblia. Sejarah dan distribusinya ya, pertama kali si Giardia lamblia ini diamatin oleh saintis Dutch ya bernama Antonio van Leeuwenhoek pada tahun 1681. Dia lihat ada benda yang bergerak-gerak di fesesnya sendiri ya, jadi dia BAB-nya tuh terlihat ada sesuatu yang bergerak-gerak. Kemudian pada tahun 1859, Profesor Giat dan Profesor Landle mampu mendeskripsikan secara detail parasit ini, sehingga parasit ini diberi nama sebagai Giardia lamblia sesuai dengan nama saintis yang menemukannya. Giardia lamblia ini menyebar luas hampir di seluruh dunia dan biasanya paling sering ditemukan di daerah-daerah dengan sanitasi yang jelek ya, sanitasi jelek terutama di daerah tropik dan subtropik. Negara-negara ini termasuk yang ada di sini adalah Rusia, Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, Meksiko dan bagian barat Amerika Selatan. Di Indonesia juga ditemukan. Kemudian hospes ya. Hospes tahu ya tempat mereka. Hospes ini adalah makhluk hidup atau apa yang tempat parasit untuk hidup dan tumbuh berkembang biak, yaitu disebut sebagai hospes. Nah, hospes Giardia lamblia ini adalah sebenarnya hospes alami dan hospes utamanya adalah manusia. Tapi ternyata Giardia lamblia ini juga ditemukan di beberapa binatang seperti serigala, sapi, kucing maupun anjing. Kemudian ada juga spesies Giardia lain yaitu Giardia moris, ini terutama menginfeksi mencit dan tikus. Kemudian ada juga Giardia agilis, ini dapat ditemukan pada golongan amfibi ya. Contoh golongan amfibi itu kayak kata ya, yang hidup di dunia di air maupun di darat. Habitat tadi sudah dijelaskan ya, habitat tempat dia tinggal di dalam usus manusia itu ya, di duodenum, terutama di duodenum sama jejunum bagian atas ya. Parasit ini hanya ditemukan pada lumen usus kecil manusia ya, jadi ditemukan pada usus kecil manusia. Nah, Giardia ini ada dua bentuk ya morfologinya, ada dua bentuk trofozoid dan bentuk kista. Bentuk trofozoid ini bentuk vegetatif ya, yang bergerak-gerak ini biasanya bentuk trofozoid. Kemudian yang infektif yang bisa menyebabkan infeksi ini adalah bentuk kista. Jadi bentuknya ada dua ya, diingat bentuknya ada dua, trofozoid dan kista. Ini nanti ada gambarnya ya, morfologi. Tadi kan bentuknya ada dua, bentuk trofozoid sama bentuk kista. Bentuk trofozoid ini bentuknya seperti raket ya, raket tenis ya, raket tenis atau bentuk seperti jantung atau juga dinamakan dengan bentuk piriform. Di bagian anteriornya membulat dan mengecil pada bagian posterior ya, rounded anteriorly and pointed posteriorly ya, artinya di bagian anteriornya membulat, di bagian posteriornya itu mengecil atau membuat ya. Ukurannya untuk lebarnya 15 mikrometer kali 9 mikrometer dengan tebalnya sekitar 4 mikrometer. Bagian dorsalnya berbentuk konveks, sedangkan ventralnya berbentuk konkav ya. Kemudian ada sucking disc. Sucking disc ini adalah batil isap ya, batil isap, di mana batil isap inilah yang digunakan oleh Giardia lamblia untuk menempel pada mukosa usus. Secara bilateral biasanya bentuknya itu simetris ya, dengan ada 1 pasang kleus, 4 pasang flagella, kemudian 4 pasang flagella ini keluar dari 4 pasang blepharioplas. Kemudian ada 1 pasang axostyle yang berjalan di sepanjang garis tengah. Kemudian ada 2 bentuk benda parabasal ya. Tadi kan keterangan di awal sudah ada yang namanya axostyle, ada parabasal ya. Ini ada 2 parabasal yang berbentuk seperti sosis.
Kemudian ini ya batu isapnya ya, batu isap bergerak. Si trofozoid ini bergerak-gerak jadi seperti daun yang jatuh. Lihat ya. Nah ini gambarannya, ini pada cairan duodenum ya, pada cairan duodenum ditemukan bentuk trofozoid dari giardia tadi ya. Giardia tadi kan ini tadi yang saya bilang bagian anteriornya membulat, bagian posteriornya meruncing, ada 4 pasang flagella yang keluar dari 4 pasang bastosper ya, nanti lebih jelas lagi. Kemudian ada sepasang nukleus, ini nukleusnya ya. Ada sepasang nukleus. Kalau dipandang dari sisi lateral ini tampak simetris ya, tampak simetrik. Kira-kira begini gambaran trofozoidnya ya. Kemudian bentuk kedua adalah bentuk kista. Bentuk kista ini seperti saya katakan sebelumnya adalah bentuk yang infektif, artinya yang bersifat menularkan ya. Jadi yang menularkan ini adalah bentuk kista. Bentuknya kecil, oval dengan ukurannya 12 kali 8 mikrometer ya. Jadi ukurannya ukuran mikro, jadi tidak bisa kita lihat secara kasat mata, perlu bantuan mikroskop. Kemudian ada dinding hialin ya, dilindungi oleh dinding hialin. Sudah ada nukleus, 2 pasang nukleus yang mengumpul pada satu sisi ya. Kemudian ada juga aksostal, kemudian dia akan mulai melalui dindingnya. Nanti kita lihat ya gambarnya. Nah ini adalah bentuk trofozoid dan ini adalah bentuk kistanya. Jadi seperti tadi ya, yang ini ada sucking disk yang saya bilang tadi ya, ini batil isap. Namanya ini batil isap. Jadi batil isap inilah yang digunakan giardia ini untuk menempel pada lumut usus kecil kita ya. Dia nempel. Kemudian ada ini basal badinya, kemudian ini ada sepasang nukleus. Para basal bandinya lanjut, kemudian ada 4 pasang flagella, ya. Jadi kalau kita lihat dari samping, ini bentuk batil isapnya ya, untuk menempel tadi 4 pasang flagella, 1, 2, 3, 4. Nah kemudian ini kistanya, tadi kan kistanya ada 2 pasang kan, nukleusnya 2 pasang, mengumpul pada satu kutub. Kemudian ada benda basal ya, ini aksostel dan dindingnya tebal. Dindingnya tebal ya. Jadi inilah 2 bentuk inilah yang dimiliki oleh giardia lamblia. Bentuk yang infektif adalah bentuk kista. Jadi yang menularkan adalah bentuk kista. Saya ulangin ya, yang menularkan adalah bentuk kista. Life cycle ya, siklus hidupnya. Jadi kan sudah saya kasih tahu sebelumnya bahwa si giardia ini hidupnya ya, fase-fasenya itu fase-fase alamnya pada manusia. Jadi manusia itu akan tertular oleh giardia lamblia jika kita makan atau minum yang terkontaminasi dengan bentuk kista ya. Tadi kan saya bilang yang menularkan adalah bentuk kista. Jadi jika kita minum dari air ya, air yang tidak dimasak dengan sempurna, tidak ini ternyata di dalam airnya ini ada kista dan kita minum, kista akan masuk ya. Masuk, tadi ingat bahwa habitatnya adalah di dalam Nah, kemudian nanti dia berjalan, ada yang nempel ya, ada yang nempel di lumen usus dengan batil isapnya, tapi ada yang jalan ngikutin saluran pencernaan. Nah, sepanjang perjalanan ini si kista tadi berkembang biak lagi, si trofozoid tadi berkembang lagi menjadi bentuk kista. Jadi bentuk kista terus mengikuti gerak peristaltik usus kita, terus keluar melalui feses. Jadi si kista tadi keluar melalui feses orang yang terinfeksi tadi ya. Nah, kalau sembarangan fesesnya di mana-mana atau di sungai atau di mana ya, atau waktu BAB tidak bersih cuci tangannya, habis membersihkan anusnya kemudian tidak cuci tangan secara bersih, tangan kita gunakan untuk mengolah makanan atau apalah, jadi
kista tadi nempel ke tangan kita, kemudian kita ngolah makanan atau sayuran, kita pegang-pegang, dimakan oleh orang, nah itu seterusnya jadi penularannya terus terjadi. Jadi itu siklus hidupnya ya. Nah, itu tadi gambarnya. Ini mungkin keterangannya yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dia menyelesaikan siklus hidupnya hanya di satu host, yaitu manusia tadi. Bentuk infektif adalah bentuk kista yang matang. Nah, ini ya seperti sudah saya bilangkan bahwa manusia itu tertular melalui termakan bentuk kista ya pada makanan atau minuman yang terkontaminasi. Atau juga bisa juga selain dari makanan juga bisa langsung tertular dari orang ke orang, biasanya pada anak-anak atau pada orang dewasa ini pada yang hubungan seksual ya, homoseksual kan biasanya melalui anus ya. Nah, itu juga bisa menjadi sumber penularan. Kemudian pada orang-orang yang sakit jiwa juga kadang kan makan minum sembarangan, itu juga banyak ditemukan investasi dari Giardia lamblia ini. Dalam waktu 3 menit kita tertelan, tadi seperti saya ya, si kistannya akan pecah, terus menghasilkan 2 trofozoid. Kemudian si trofozoid ini akan membelah diri menjadi banyak ya. Trofozoid hidup di duodenum dan di iunum bagian atas makan secara pinositosis. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nanti sepanjang dia perjalanan kan ada sebagian Giardia lamblia yang menempel di mukosa, tapi ada juga yang tetap berjalan di saluran pencernaan. Sepanjang perjalanan, kista ini, trofozoid ini akan berkembang biak lagi menjadi kista, terus di dalam ini ke dalam keluar ikut ke bersamaan kita pada saat buang air besar ya. Jadi 1 gram feses bagi orang yang terinfeksi Giardia lamblia ini bisa mengandung 200.000 ini kista ya. Jadi banyak ya, banyak sekali yang dikeluarkannya untuk setiap 1 gram feses kita. Terus patogenisitas dan clinical feature ini artinya bagaimana dia bisa menyebabkan gejala klinis pada tubuh kita sehingga timbul gejala-gejala klinis ya, ini prosesnya. Jadi dia menyebabkan arsitektur dari fili-fili di usus halus kita itu menjadi abnormal ya, karena adanya proses apoptosis atau kematian jaringan dan peningkatan sel-sel limfatik pada lamina propria. Seperti kita ketahui bahwa ini adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu bakteri, jamur, parasit, itu dianggap sebagai benda asing ada ya. Jadi kalau benda asing, sistem imun kita akan bekerja untuk melawan benda asing tersebut dengan cara mengeluarkan sel-sel, mengerahkan sel-sel pertahanan tubuhnya dari sel-sel darah putih ya, seperti ada sel limfatik segala macam. Nah, ini yang menyebabkan dia adanya tanda-tanda peradangan ya. Jadi terjadi peradangan di dalam lumen usus kita. Biasanya sih kalau dia masih sedikit, infeksinya tidak menimbulkan gejala asimptomatik ya, tapi beberapa kasus bisa menyebabkan diare. Jadi dia menyebabkan diare yang sifatnya mukus. Kemudian ada karena banyak dia nempel-nempel di lumen usus tadi, jadi dia menyebabkan gangguan dari penyerapan lemak. Juga kadang ada nyeri di daerah episigastrik ya, di ulu hati, atau juga ada rasa-rasa mual. Kemudian tinjanya ini biasanya mencretnya itu kayak mukus ya, kayak cair-cair kayak gitu ya, dan ada lemak ya, karena tadi kan ada gangguan penyerapan lemak sehingga lemaknya dikeluarkan melalui feses, tapi tinjanya tidak ada darah. Pada anak-anak jika tidak diobati, diare ini bisa menyebabkan menjadi diare kronik, karena dia diare kronik banyak selain cairan, ada juga elektrolit yang keluar ya, jadi sehingga bisa menyebabkan dehidrasi dan juga akan karena terus terjadi gangguan penyerapan lemak dan sebagainya, sehingga akan pada akhirnya akan menimbulkan penurunan berat badan ya, penurunan berat badan. Kemudian masa inkubasi dari Giardia lamblia ini sekitar 2 minggu. Masa inkubasi tahu ya, masa dari masuknya si kista tadi sampai menimbulkan gejala klinis itu disebut sebagai masa inkubasi. Nah, itu membutuhkan waktu sekitar 2 minggu. Kemudian laboratorium diagnosis ya, kita kan kalau mau memastikan bahwa kalau mau ngobatin pasien dengan keluhan diare kan banyak ya penyebabnya, bisa bakteri, bisa virus, bisa salah makan segala macam. Nah, untuk kita memberikan terapi yang tepat, kita harus melakukan diagnosis yang tepat kepada pasien sehingga kita tidak salah memberikan terapi. Nah, selain dari
anamnesis ya, anamnesis dari keluhan utamanya apa, kemudian riwayat kebersihannya gimana. Jadi kalau kita sudah curiga, oh ini mungkin penyebabnya adalah kalau dari makan sembarangan, bisa jadi penyebabnya adalah parasit yang paling umum ya. Untuk membantu memastikan bahwa diagnosis yang kita perkirakan adalah benar, maka dilakukan pemeriksaan laboratorium. Laboratorium ini biasanya bisa membantu ya mendiagnosis pasti bahwa ini adalah penyebabnya Giardia lamblia ya. Biasanya sampel yang diambil adalah karena si kista tadi ada ya, kista tadi ada di tinja, jadi sampelnya adalah tinja atau BAB kita ya. Biasanya ini untuk catatan aja, sekedar diingat bahwa kista itu biasanya dia ada di tinja yang padat. Sementara kalau tinja yang air, yang cair biasanya dalam bentuk trophozoit ya. Jadi mungkin ini bisa diingati ya, kalau kista itu biasanya pada tinja yang padat. Jadi kalau kita ingin melihat kistanya, kita cari feses yang padat. Tapi kalau kita ingin melihat trophozoitnya, cari yang feses yang cair ya. Kemudian dari fesesnya itu kita lakukan pemeriksaan, dikasih pewarnaan. Dari pewarnaan kemudian kita periksa di bawah mikroskop ya, di bawah mikroskop. Kalau ini nanti ada gambaran seperti yang morfologi tadi ya, bentuk kista sama bentuk itinya. Atau ada sesuatu yang bergerak-gerak. Nah, khas dari tinja orang yang menderita Giardia lamblia ini biasanya sangat bau ya, sangat bau. Kemudian tinjanya pucat. Tinjanya berwarna pucat, ada kayak lemah, dan jika kita letakkan tinjanya di dalam air biasanya itu mengapung. Nah, ini secara makros ya, jadi pemeriksaan tinja sampel itu bisa secara makros sama mikros. Makrosnya kita perhatikan bahwa tinjanya dicium, baunya sangat khas, kemudian warnanya pucat, kemudian dia mengapung di permukaan air. Kita udah curiga, ini mungkin memang penyebabnya adalah Giardia lamblia. Untuk memastikannya lagi, kita lakukan pewarnaan, melihat di bawah mikroskop, kita lihat ya gambaran dari trophozoit ataupun bentuk kistanya tadi ya, dengan morfologi yang sudah kita ini kan tadi. Nah, itu secara laboratorium di bawah mikroskop. Dapat juga kita kalau sekarang kan bisa kayak COVID kayak ini kan kita bisa memeriksakan dengan melakukan serodiagnosis. Jadi kalau serodiagnosis ini prinsipnya adalah kita memeriksa antigen dan antibodi ya, antigen dan antibodinya. Jadi kita ambil kayak semacam, kalau sekarang ini kan kayak COVID itu dengan rapid antibody kan, tinggal meletakkan darahnya sebentar, kita lihat ada garis 2, artinya ini reaktif, kemungkinan ada antibodinya, berarti dia sudah pernah terinfeksi ya, kayak gitu. Kayak kita periksa hamil ya, periksa hamil dengan alat rapid juga kan, kalau kita celupkan di urin terdeteksi 2 garis, ini artinya ada peningkatan kadar HCG. Peningkatan kadar HCG kan biasanya ditemukan pada wanita hamil. Nah, tapi ini juga harus didukung dengan dengan keluhan-keluhan yang lain. Kalau hamil kan biasanya perutnya membesar, tidak dapat head, atau kemudian ada rasa mual, didukung dengan tes rapidnya positif 2, ini sudah pasti menambah. Yang tadinya kita hanya menduga sekitar 50% dia hamil, dengan adanya ini kita bisa menduga hampir 90% dia hamil. Begitu juga dengan Giardia lamblia tadi, dari klinis dia keluhannya diare, sudah anak-anak diare, kemudian suka jajan sembarangan, kemudian ada sakit perut, tadi kan gejalanya ada sakit perut, ada mual. Nah, kita udah mulai berpikir ini bisa jadi penyebabnya virus atau bakteri atau jamur atau Giardia lamblia. Untuk memastikannya kita ini jadi kemungkinan banyak diagnosisnya mungkin baru 50% ke arah Giardia lamblia. Kemudian untuk memastikannya kita periksa fesesnya. Kita lihat makrosnya tadi, baunya khas ini, bau seperti infeksi Giardia lamblia, warnanya pucat. Nah, mungkin meningkat ya, dugaan kita bisa jadi ini sudah 80% lah kayaknya penyebabnya Giardia. Kemudian kita periksa lagi secara mikroskopis, kita lihat ada benar ditemuin ini. Nah, kalau dengan ketemuan morfologinya si trophozoit 100% kita bisa menyatakan bahwa ini adalah infeksi yang disebabkan oleh Giardia. Ya, jadi kenapa ini dibutuhkan? Karena kita akan memberikan obat atau terapi, jadi terapinya harus tepat. Kalau misalnya penyebabnya virus, tapi kita kasih anti jamur kan tidak tepat ya, jadi nanti tetap tidak sembuh pasien kita.
Itu ya. Jadi laboratorium, pemeriksaan ronsen ini semuanya adalah pemeriksaan penunjang istilahnya. Pemeriksaan penunjang yang membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Tapi sebenarnya anamnesis kita yang detail tentang keluhan gejala pasien itu sudah mengarah kita untuk menegakkan diagnosis ya sekitar 80%. Jadi kalau misalnya sebagai contoh aja nih, misalnya kalian ada praktek nih di apalagi TKL di dusun ya di mana kayak itu dapat pasien dengan keluhan, kita tanya jangan lupa keluhannya apa, keluhan utama ya, keluhan utamanya apa Pak, tuh misalnya demam, oh keluhannya demam, terus kita kejar demamnya sudah berapa lama demamnya, berapa hari, kemudian tipe demamnya gimana, naik turun atau malam saja, terus kalau kita kasih obat turun enggak demamnya atau tidak turun, dikasih obat. Nah itu untuk nanya demamnya itu banyak kan, jadi karena banyak demam itu ada yang demam khas-khasnya ya, kalau misalnya dia DBD demam berdarah biasanya demamnya itu sepanjang hari itu dia tidak turun-turun, walaupun turun sedikit saja tapi tidak sampai normal. Nah kalau dia demamnya siang menjelang sore menjelang malam baru demam tinggi sekali, nah itu bisa jadi tipoid. Jadi untuk itu saja dari demamnya saja kita sudah bisa mengira-ngira ini sakitnya ke arah mana ya. Ini dikejar juga keluhan-keluhan yang lain. Nah seharusnya kalau anamnesis kita baik 80% menentukan diagnosis ya kira-kira sakitnya apa. Karena kalau di di daerah-daerah yang terpencil biasanya kita tidak mempunyai fasilitas untuk pemeriksaan laboratorium segala macam kan, paling bekal kita ya temperatur, paling tensi untuk ininya ya. Terus kalau untuk DBD paling kita ini nanti ada praktikumnya ya kali ya, rampelin untuk memastikan apa tidak ini ada perdana atau tidak, itu yang kita manfaatkan ya. Jadi anamnesis yang baik dan benar itu bisa membantu kita ya, bisa membantu kita untuk menegakkan diagnosis. Jadi penting sekali anamnesis. Kemudian langkah selanjutnya dari anamnesis kita lakukan pemeriksaan fisik. Misalnya nih kalau keluhannya tadi demam, pemeriksaan fisik yang kita lakukan apa coba? Kan itu kata pasiennya demam, tapi untuk memastikan demam atau tidak, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Pasien keluhannya demam. Itu kan dari pasien kan. Terus apa yang mesti kita lakukan bahwa meyakinkan memang oh benar yang dibilang oleh pasien ini, kan kadang kita serasa-rasa kayak demam, kayak menggigil, tapi setelah diperiksa oh tidak demam. Nah, kira-kira apa yang mesti kita lakukan untuk memastikannya? Ada yang tahu? Natali Christine. Kira-kira apa? Natali? Iya, Dok. Ya, coba apa kira-kira? Cek suhu dulu, Dok. Ya benar ya Natali ya. Jadi itulah perlunya termometer. Kita pastikan benar atau enggak dicek tennya. Ternyata memang. Nah untuk tahu ini demam atau enggak, kalian mesti tahu apa dong? Udah ditem selama 5 menit, dapat nih temnya misalnya 38 derajat Celcius. Nah, untuk kalian tahu, oh ini 38 ini kira-kira terbilang normal atau biasa aja. Nah itu kalian harus tahu apa? Izin, Dok. Harus tahu ukuran suhu normalnya dulu, Dok. Nah, pinter ya. Jadi kita mesti hafal normalnya berapa. Tem itu yang dibilangin febris itu berapa, yang dibilangin subfebris itu berapa. Jadi mesti paham ya. Jadi kita memang meyakinkan, oh Pak, ini temperatur Bapak ternyata 38, temperatur Bapak ternyata 36 derajat Celcius, ini sudah saya tem. Bapak memang benar demam. Benar nggak itu? Demam nggak kalau misalnya 36? Mohon maaf, Dok. Ya. Apa? Ya, memang saya mau tanya. Demam nggak kalau 36 derajat Celcius? Normal, Dok. Normal, Dok. Ya, bentar ya. Semester berapa kalian? Semester 2, 2. Dok. Oke. Ya. Jadi kita harus tahu nilai normal ya. Terus kita tensi. Kita tensi kan bapaknya ngomong saya ada ini dok, ada darah tinggi. Untuk memastikan kita periksa, itu kan baru kita dapat data dari
omongan mereka kan, untuk memastikannya tetap harus kita periksa menggunakan tensimeter, kita tensi. Oh, tensi Bapak 120 per 80 mm Hg. Itu artinya apa, Dok? Itu artinya apa, Bu? Itu artinya apa, Pak? Nah, kita sebagai tenaga medis harus tahu interpretasi kalau untuk orang dewasa dengan tekanan darah 120 per 80 itu termasuk rendah, normal, atau hipertensi. Jadi penting untuk mengetahui nilai normal ya, terutama vital sign. Vital sign itu adalah tanda-tanda yang biasanya umum kita periksa pada saat ada pasien. Coba apa aja vital sign? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab, Dok. Ya, siapa tadi yang bilang? Lina, Dok. Ya, silakan Lina. Tanda-tanda vital itu tekanan darah, terus suhu tubuh, nadi, sama pernafasan, Dok. Ya, pinter ya Lina ya. Nah, dari keempat itu kalian harus tahu ya nilai masing-masing nilai normalnya, sehingga bisa mengatakan bahwa oh Bapak sehat, Bapak normal, Bapak napas Bapak normal, segala macam ya. Jadi mesti tahu jumlah. Oke ya, lanjut ya. Jadi berapa pentingnya anamnesis dan pemeriksaan fisik itu ya. Nah, baru untuk memastikan bahwa tebaan kita ini penyakitnya benar tadi dengan pemeriksaan penunjang, salah satunya dengan pemeriksaan lab, pemeriksaan ronsen atau yang lainnya ya. Jadi kita lanjut ya, balik lagi ke kuliah kita pada hari ini. Tadi sudah ya, tadi labnya terakhir adalah pengobatan. Mungkin kalau untuk pengobatan tidak terlalu ini untuk kalian ya. Cuman kadang kalau perawat pun kalau kita tugasnya di daerah terpencil wajib juga memberikan obat ya. Kan kadang dokternya juga belum tentu ada. Jadi ininya harus tetap tahu obatnya apa kira-kira ya secara penyakit-penyakit yang sering terjadi. Nah, misalnya kalau parasit ini ya dia cukup kita kasih metronidazole dengan dosis 3 kali 250 mg ya, harian tablet ya. Kita kasih ini saja, biasanya dia kalau memang benar akan mati ya. Nah, yang penting sebenarnya sih yang paling penting apalagi kita sebagai perawat itu adalah mengajarkan kepada pasien bagaimana untuk mencegah ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Pencegahannya apa? Tadi kan karena dia penularannya melalui makan atau minuman yang terkontaminasi, tidak lanjut loh. Terkontaminasi, maka kita harus tetap menjaga kebersihannya, kebersihan. Nah, kalau kita habis buang air besar, cucilah pakai sabun ya. Apalagi zaman pandemi kayak ini, pokoknya sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun ya. Cuci tangan menggunakan sabun apapun ya. Jangan dengan air biasa aja kan, karena kita tidak tahu juga kan air yang kita pakai untuk mencuci tangan itu apakah terkontaminasi atau tidak kan nggak tahu. Jadi dengan sabun mudah-mudahan semua bakteri jamur itu mati. Jadi cucilah tangan menggunakan sabun. Kemudian makanan, minuman, air itu benar-benar dimasak dengan sempurna ya. Jadi memasak atau memakan maka ini minuman dengan sempurna. Itu hari ini kan cuma Gardialandia, nanti untuk kuliah selanjutnya minggu depan ya, cuma 50 menit kan ya, masih ada waktu 5 menit tersisa. Jika ada yang mau bertanya silakan.